Tradisi pesantren tidak bisa dilepaskan dari kajian kitab Turas Kasri atau yang kita kenal sebagai kitab kuning. Ketekunan dan keteguhan dalam belajar dibutuhkan agar santri mampu menguasai kitab kuning. Pada kesempatan kali ini, kami sajikan Qiraatul Kutub yang diikuti oleh santri kelas 2, 3, dan 4 Madrasah Diniyah Al-Muhibbin Kampung Pitulikur yang akan dipandu oleh Kiai Haji Mu'arif Khazin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah syair, ma ahsanad dina wad dunya idza ijtama'a. Alangkah indah ketika ilmu agama dan umum dipadukan. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, Pondok Pesantren Al-Muhibbin Kampung Pitulikur akan mendemonstrasikan maharah qiraatil kutub, kemampuan, kecakapan di dalam memahami, di dalam membaca dan memahami kitab kuning, kitab turas yang menjadi kekuatan adanya pondok pesantren. Aplaus. Akan kami kenalkan satu persatu. Tidak usah saya kenalkan, kelamaan. Langsung saja, ada 3 kitab yang akan kita demonstrasikan. Pertama adalah kitab Fathul Qaribil Mujib, karya Syekh Ibnu Qasim. Yang kedua adalah kitab Fathul Mu'in, karya Syekh Zainuddin Al-Malaybari. Yang ketiga adalah kitab Al-Ashbah wan Nadha'ir, karya Syekh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Seperti biasa, kitab yang didemonstrasikan sebagai unjuk kemampuan pada malam hari ini murni baru dibuka segelnya. Aplaus. Untuk itu, mampu atau tidak, saya mohon kepada salah satu untuk menjadi relawan mengedarkan undian makro. Ada makroknya ada? Halo? Undian makro turu. Ayo cepat bawa ke sini undian makroknya. Terlalu lama. Oh, naik kamu naik. Aku akan nyekel kabeh ra iso. Ini kitab apa ini ya undiannya? Mana? Ini yang akan baca pertama adalah Ananda Akbar. Mana Ananda Akbar?
Anda mendapat undian makro faslun fi ahkamil i'tikafi. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun. Fi akamil i'tikafi ing dalam nerangake pira-pira hukum i'tikaf. Wa huwa utawi i'tikaf lugatan ing dalam cara bahasa iku al-kumatun jumenengi. Jumenengine ala syai'i ngatasé perkara. Perkara kuwi min khairin saking kebagusan au syaran utawa kaolonan. Wasaan i'tikaf dalam cara syarak iku ikumatun jumeneng bi masjidin ing dalam masjid bisifatin kelawan sifat maksusatin kang tertentu. Wal i'tikafu utawi i'tikaf iku sunatun hukum sunah mustahabatun kang den anjurna bi kulli waqtin ing dalam saben-saben wektu. Wa huwa utawi i'tikaf fil asyri ing dalam dina 10 al awakhiri kang akhir min ramadana saking bulan Ramadan iku afdhalul wa utama minhu tinimbang i'tikaf figurihi ing dalam saliyane bulan Ramadan li ajli talabi lailatul qadri karena nubreh lailatul qadar. Khalas. Kenapa i'tikaf pada al-usril awakhir itu lebih utama? Karena li ajli talabi lailatul qadri, Artinya untuk mencari lailatul qadar. Aplos. Selanjutnya Fathul Qorib kedua dari kelas 3 akan didemonstrasikan oleh Ananda Khalif yang undian makroknya adalah Faslun fi sholatil jamaati. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun wa sholatul jama'ati utawi sholat jamaah birrijali kedua pira-pira wong lanang fil faraidi ing dalam pira-pira sholat fardu wa iril jumu'ati kang saliyane sholat Jumat iku sunnatun muakkadatun iku hukume sunnah muakkadah wa indal musannifi ing dalam mungguhi imam musannif wa rafi'i lan imam rafi'i wal aswahu lan utawi kaul aswah ing dan Nawawi ing dalam mungguhi imam Nawawi iku annaha teman setuhune sholat jamaah iku fardu kifayatin hukumnya fardu kifayah. Kelas. Apa hukum sholat berjamaah? Hukum sholat berjamaah ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah sunnah muakkadah menurut Imam Musonef dan Imam Rafi'i. Dan pendapat yang kedua menurut kaul asah yang dikemukakan oleh Imam Nawawi hukumnya adalah fardu kifayah. Imam Musannaf siapa yang dimaksud? Qadhi Abi Sujad. Qadhi Abi Sujad. Ayo dilanjut. Wa yudriku lan nemu sapa al makmum nemu al jama'ata ing jamaah ma'al imami barang-barang sartane imam fi ghairil jumu'ati ing dalam saliyane salat Jumat. Malam yusalim selagine durung uluk salam sapa imam atas limata kelawan salam al ula kang pertama. Wa ilam yakut lan senajan durung lungguh sapa makmum ma'ahu barang-barang sartane imam. Wa amal jama'atu lan anapun utawi salat jamaah fil jumu'ati ing dalam salat Jumat fa fardu ainin mangko iku hukume fardu ain. Wala tahsilu lan ora bisa hasil apa jamaah Jumat bi aqalla kelawan sithik-sithike min rakaatin saking sak rakaat. Wa yajibulan wajib alal makmumi ing atase makmum apa ayaniyah arep yen niat sapa makmum al iktimama ing dadi makmum awil iktidaa utawa anut bil imami kelawan imam. Kelas. Yang dimaksud dengan redaksi wa yajibu alal makmum ayyan wiyal iktimama itu apa? Diwajibkan bagi seorang makmum untuk berniat menjadi makmum atau mengikuti imam. Jika makmum tidak mengikuti imam, hukumnya bagaimana? Salatnya batal. Kelas. Aplos. Undian makro berikutnya
Ayo langsung nanti dibaca makroknya. Dilanjut asbah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat faslun fi sholati dalam nerangake salat alal mayit yang atas mayit. Wa syuri'at lan den syarataken kono apa salat alal mayit den syaratakene bil Madinati ing dalam kota Madinah. Wakila lan ucapake apa iya min isi hadil ummati, apa ucapan iya min isi hadil ummati. Ya utawi salat alal mayit iku min isi hadil ummati, iku termasuk pira-pira khususane ikhlas umat. Sholatul mayyiti utawi sholat mayit, ayil mayyiti tegese mayit, al muslimi kang muslim, wiris syahidi kang ora mati syahid. Iku fardu kifayatin, iku hukume fardu kifayah lil ijma'i krana anane ijma' wal abari lan anane pira-pira hadis. Kanggo slihi hale kaya ngedusi mayit, walau gorikon hale senajan mayit sing mati kelep. Li ana krana temen sedaya kita, iku makmuruna iku padha den perintah sama kita, den perintah biguslihi klan ngedusi mayit. Wala yaskutu mongko ora gugur awal fardu apa fardu ana saing kita ila bibik lina ang kejaba kelan oleh nglakoni ini kita. Wa in syahadna halisna jan nekseni sapa kita nekseni al malaikat ing malaikat tingkai malaikat kuwi taksilu hale ngedusi sapa malaikat hu ing mayit. Saya tanya, dasar disyariatkannya sholat jenazah itu apa? Di kota Madinah. Dasar disyariatkannya lil ijma'i Wal ahbar karena Karena- berdasarkan ijma ulama dan beberapa hadis. Dilanjut untuk demonstrasi kitab Al-Asbah wan Nadha'ir. Oh belum. Kaidah ya. 19. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu atasi ata asyara. Maka aksara filan kana aksara fadlan. Mau tahu perkara. Kana kang ana apa man. Ana iku aksara iku akeh, apane sing akeh, apane filan pegawene. Kana iku ana apa man, ana iku aksara iku akeh, apane sing akeh, fadlan keutamaane. Perkara yang mana aktivitasnya banyak, maka keutamaannya juga banyak. Asluhu tawi asale makana aksara filan kana aksara fadlan. Iku qauluhu sallallahu alaihi wasallam, iku dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawa nindi li Aisyah ta maring Sayyidah Aisyah. Rupane dawuh ajruki ala qadri nasobiki. Ajruki tawi ganjaran sira wadon iku ala qadri nasobiki, iku ing atase kabar kepayan sira wadon. Rawang riwayatake hu ing hadis sinten Muslimun Imam Muslim. Asal dari kaidah tersebut itu dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad kepada Sayyidah Aisyah yang berbunyi ajruki ala qadri nasobiki. Pahalamu itu atas kadar kepayahanmu. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa min sama lan krana are mengkono-mengkono makana aksara filan kana aksara fadlan. Kana ana apa sing ana apa faslul witri apa wisawitir. Iku afdola iku lah utama ning ndi min wasli tinimbang saking nyambung witir. Krana apa? Li ziyadati niati krana tambah niat, wa takbirilan tambah takbir, wa salamilan tambah salam. Khalas. Tadi sudah ada beberapa masalah yang dibaca, ada i'tikaf, ada sholat jamaah, ada sholat mayit. Saya ingin lempar kepada audiens.
Barangkali ada yang bertanya. Kalau tidak ada, kita akhiri. Ada enggak? Barangkali ada yang mau bertanya. Ada enggak? Kalau ada, maju. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya orang tua siswa dari Hanif Bulbul. Terima kasih. Dari paparan yang disampaikan, saya kok tertarik untuk bertanya tentang sholat jamaah ya. Jadi ada kasus begini, dalam sholat jamaah subuh itu imamnya lupa membaca kunut, terus kadung sujud imami, makmumnya mak beduduk muni subhanallah, kan ngoten ya. Mak beduduk itu apa ya, ujuk-ujuk subhanallah ya, memang mengingatkan lah itu nanti hukumnya pripun cara syar'i sing leres pripun. Kita tenanan lho Mas, tak nggo bantah-bantah ning kampung iki tenanan jawaban. Monggo. Monggo, siapa yang mau jawab? Ya, Kayis dulu. Menanggapi kasus ini, Pak, gak ada seorang imam yang lupa melakukan kunut dan dia sudah terlanjur melakukan sujud. Dalam catatan, dahinya ini sudah ditempelkan di tempat sujud. Maka jika si imam kembali untuk melakukan kunut, hal ini malah akan membatalkan sholat. Ini sama dengan daunnya Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in yang berbunyi, walau nasya munfaridun au imamun ba'dan kata syahudin awalin au kunutin batalab basa bifardin min kiamin au sujudin lam yajus lahu al-audu ilaihi fa'in ada lahu ba'dan tisabin awat ijabadi amidan aliman ditarimi batalat sholatuhu. Enten nggih Pak, jika ada seorang imam yang lupa melakukan sunnah abad seperti halnya kunut dalam masalah yang ditanyakan, dan dia sudah terlanjur melakukan rukun yaitu yang berupa sujud, maka jika si imam kembali untuk melakukan kunut dalam keadaan dahinya sudah ditempelkan di tempat sujud, hal ini malah akan membatalkan sholat. Terima kasih. Pripun Pak, paham napa dereng? Kok domblong? Iki kuat nak imamnya wis kadung sujud lah, badhe kejeduk ning lantai kan kadung sujud. Iki ku ngene kok. Wis kadung kok ngadeg. Ngene. Nggo jas jebule kon ngadeg ya ora. Gini. Lah itu kan tadi imam wis kadung sujud. Lah ini permasalahannya gini. Bar iktidal ana gelagat imam iku ora kudu. Ora kudu diklok sithik lho. Jadi tapi urung ngono lho, urung jablas sujud urung. Kayak ada gelagat bar oleh mana kita terus gak Walah ora sedek kunut. Nah itu gimana? Iya, betul. Ada gelagat itu gimana? Siapa? Ya, ya, silakan. Dadosnya ngeten Pak, jika hal ini itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, apabila seorang imam itu lupa mengerjakan kunut, lalu ia belum sampai batas minimal rukuk dan sudah diingatkan oleh makmum, maka disunahkan untuk kembali. Kemungkinan yang kedua yaitu apabila imam tersebut itu sudah melebihi batas minimal rukuk dan sudah diingatkan oleh makmum, maka disunahkan untuk kembali dan dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Hal ini selaras dengan daunnya Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari pada kitab Fathul Mu'in yang berbunyi wa kharaja biqauli wa talabbasa bi fardin ma idalam yatalabbas bihi ghairu makmumin
fayaudu an-nasi nadban qabla al-intisabi awatil jabati wa yasjudu lisahwi in qaraba al-qiyama fi surati tarkit tasyahudi au balago hatta ruku'i fi surati tarkil kunuti. Jadi intinya begini Pak, jika imam itu lupa mengerjakan kunut maka disunahkan untuk kembali dan juga dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi jika memang imam tersebut itu sudah melebihi batas minimal rukuk. Saya ulangi lagi, apabila imam tersebut itu lupa mengerjakan kunut maka disunahkan untuk kembali dan juga dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi jika memang imam tersebut sudah melebihi batas minimal rukuk. Sekian, terima kasih. Kholas insyaallah 2035 Ketua LBM PBNO itu dari Kampung Pitulikur. Aplaus. Saya buka pertanyaan kedua. Barangkali ada yang mau tanya. Kalau enggak ya kita sudahi. Saya capek mau tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya moderator. Saya kok ada yang mak ganjel tadi tertarik sama ini bapak-bapak siapa tadi? Oh ini. Ya menyambung pertanyaannya Pak Sinten mau Bapak Bulbul ya. Ini Bulbul ya. Ini tentang kunut dan disunahkannya sujud sahwi. Ini ada sedikit ganjalan. Yang saya ketahui disunahkannya sujud sahwi itu kan karena lupa di dalam rakaat sholat, lupa di dalam tasyahud awal, dan lupa di dalam kunut subuh. Nah, setelah sempurnanya kunut seperti tadi kembali lagi dan sudah sempurna, mengapa masih disunahkan sujud sahwi? Gak bahaya tak? Nah, ini gak bahaya tak sujud sahwi ngono. Nah, terima kasih. Siapa yang mau jawab gak bahaya? Lintang, monggo. Dan sebelumnya diketahui jika seseorang itu sudah mencapai batas minimal rukuk ataupun ia sudah seperti orang yang rukuk, maka disunahkan baginya untuk melakukan sujud sahwi. Mengenai hal ini di dalam kitab I'anatul Talibin, Sayyid Abi Bakar Sato itu mengomentari dari daunnya Syekh Zainuddin Al-Malibari pada lafadz au balagho hatta ruku' ila akhirih. Komentar beliau yaitu wa yasjudu li sahwi in balagho hatta ruku' ay aqalahu wa dzalika li annahu zada ruku'an sahwan wa ta'ammada al-wusla ilah sumal audu mubtilun bi khilafi ma idza lam yablughu fala yajudu. Nah, dari dawuh tersebut diketahui imam disunahkan untuk melakukan sujud sahwi itu ketika ia sudah mencapai batas minimal rukuk. Di dalam masalah ia lupa tidak mengerjakan kunut. Karena seakan-akan ia menambahi satu rukun lagi yaitu berupa rukuk, yang mana jika hal tersebut dilakukan dengan sengaja maka akan membatalkan sholat. Sementara perkara yang dilakukan sengaja membatalkan sholat, maka ketidaksengajaannya itu tidak membatalkan sholat, akan tetapi disunahkan baginya untuk melakukan sujud sahwi. Terima kasih. Aplaus untuk calon pengurus LBM PBNO 2035. Yang terakhir, barangkali ada yang audien aja lah, yang mau menambah jawaban ataupun memperkuat argumen yang disampaikan oleh para santri yang di panggung ini. Ada ndak? Ndak ada ya? Ya monggo, kayak sopo kayak angkat tangan ndak? Ke depan Mas. Agak cepat. Kono.
Ngapunten nggih, ngapunten. Seingat saya elek-elek ngeten nggih pun nanti katam kaidah fikih sing diwasken iki. Sampai ngotok malah. Seingat saya masalah tadi sesuai dengan kaidah fikih al-wajibu la yutraku ila liwajibin. Bahwa sesuatu yang wajib tidak boleh untuk ditinggalkan kecuali dengan melakukan perkara wajib yang lainnya. Sujud itu rukun dan wajib dilakukan di dalam sholat. Sementara kunut itu sunnah. Dados ngeten Pak Bu nggih. Nek enten imam pun terlanjur sujud, maka imam tidak diperbolehkan kembali untuk melakukan kunut. Atau dapat diartikan dengan tarku fardin li sunnah. Boto Jawane niku ninggal perkara fardu, cuman kanggo nglakoni perkara sing sunah, yaiku kunut. Lah ngeten iki nek dilakoni imam, salate dados batal. Ngoten nggih. Sudah sing mbok terang gak bahaya. Mboten, Pak. Dari nek bahaya boleh dong kita enek tenan to. Enek tenan to. Enten, Pak. Enek iya waca. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya Mas tadi, Mas Sundul Langit, itu tercantum dalam kitab Asbah wa Nadhair Kaidah 23 yang berbunyi al-wajibu la yutraku ila liwajibin. Perkara yang wajib itu tidak bisa ditinggalkan kecuali karena perkara yang wajib. Dan cabang masalah tersebut wa minha al-audu min qiyami salisati ila tasawubil awali yajibu li mutaba'atil imam li annaha wajibatun wa la yajuzu lil imami wal mufardi li annahu tarku fardin li sunatin wa kada al-audu ilal kunuti. Yang dikatakan Mas tadi itu masuk dalam kategori tarku fardin li sunatin, meninggalkan fardu karena kesunahan, mengikuti sunnah. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Karena waktu sudah malam, Ini ben podo Pak, pertanyaan bahaya cek ora bahaya, aku takon Pak iki Pak. Iki mau sing takon ora ono sing nyawer kok Pak. Rawani pereh iki. Pertanyaan terakhir, sing iso saya ketemu Imemun. Ya, seksi nggih niki nggih penonton. Saya ketemu. Balapan bener 50.000. Aplaus buat saya. Pertanyaannya, saya ketemu. Cepet-cepetan ya. Bagaimana hukumnya imam sholat di belakang makmum? Oh, Nadib. Tidak boleh, Pak. Alasannya? Kan imam harusnya pada depan makmum, bukan di belakang. Imam harus di depan. Betul. Betul apa salah? Betul. Ada yang berani membantah? Salah, Pak. Loh, tapi ngeten, Pak. Jawabannya itu boleh-boleh saja. loh kan cocok iki aku setuju niki. Boleh-boleh saja. Ya piye? Aku ngeten, Pak. Pertama sing kulino ngimami teng mriki, Nggih. teng pondok mriki niku nek Yai Tindaan Ya. niku Dimujib Al-Begoni. Putih dia. Dimujib Putih Pak Al-Begoni. Mujib. Ngadeg ngedal Pak Mujib. Nah, niko Pak Mujib. Terus Lah, terus makmume niku imam, Mas Imam niku lho. Ketua kepala sekolah. Iya, Di niku. titik kepala sekolah di. Aju Mas kene Mas. Saya orang ono sak menit iki kok. Ngoten nggih setuju nggih. Pak Imam niki Pak Imam jenenge. Biasane salate ning gurine Pak Mujib. Sah nggih. 50.000 Cuk. Aplaus buat saya. Matur nuwun. saya kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.